Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang pernah viral di kota Cikarang, di mana ada salah satu HRD yang memaksa para karyawan wanita untuk melayani nafsu bejatnya dengan tujuan agar mereka dapat memperpanjang kontrak di PT tersebut. Tapi sebelum melanjutkan cerita, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Aktifkan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video dari channel 1000 Cerita. Jadi, tanpa berlama-lama, mari kita bahas seluruh ceritanya. Dewi, seorang gadis desa berusia 20 tahun, memutuskan untuk merantau ke Cikarang dengan harapan hidup yang lebih baik. Kehidupan di desa tak memberinya banyak pilihan, dan melihat tetangganya yang pulang membawa cerita sukses dari pabrik-pabrik besar di kota industri, Dewi merasa tertantang untuk mencoba. Dengan bekal ijazah SMA dan semangat tinggi, Dewi meninggalkan keluarganya yang sederhana di kampung. Meski berat hati, orang tuanya mengizinkan karena mereka tahu Dewi ingin membantu ekonomi keluarga. Setibanya di Cikarang, Dewi tinggal di sebuah kontrakan kecil bersama beberapa teman sekampung yang sudah lebih dulu bekerja di sana. Pagi-pagi sekali, Dewi berkeliling dari satu PT ke PT lain untuk melamar pekerjaan. Meskipun tidak mudah, Dewi tetap bersemangat. Setelah beberapa hari pencarian, ia akhirnya diterima sebagai operator produksi di sebuah perusahaan elektronik. Dewi bekerja dari pagi hingga malam dan seringkali lembur untuk menambah penghasilan. Lingkungan kerja yang keras dan atasan yang ketat membuatnya sering merasa kelelahan, tapi dia bertahan dan selalu mengirim sebagian besar gajinya untuk keluarga di desa. Di antara kerasnya kehidupan pabrik, Dewi mulai berteman dengan rekan-rekan sekerjanya. Ia belajar banyak tentang kehidupan kota, mulai dari bagaimana menghadapi atasan, menjaga kesehatan di tengah jadwal yang padat, hingga bertahan dari tekanan mental. Namun, semakin lama, hidupnya tak sesuai dengan yang ia impikan. Setelah beberapa bulan, Dewi mulai lebih akrab dengan rekan-rekan sekerjanya. Salah satu di antaranya adalah pria bernama Andi, seorang operator di bagian lain pabrik. Awalnya, perkenalan mereka hanya sebatas obrolan ringan saat jam istirahat atau saat lembur bersama. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka semakin dekat. Andi adalah sosok yang humoris dan perhatian, selalu bisa membuat Dewi tertawa di tengah kesibukan dan tekanan pekerjaan. Mereka sering menghabiskan waktu bersama setelah jam kerja, makan di warung dekat pabrik atau sekadar duduk di taman kota yang tak jauh dari tempat mereka tinggal. Kehangatan dan perhatian Andi membuat Dewi merasa lebih nyaman di lingkungan baru yang jauh dari rumah. Perlahan tapi pasti, hubungan mereka berkembang. Andi mulai mengajaknya jalan-jalan setiap akhir pekan. Meski kehidupan mereka sederhana, kebersamaan itu membuat Dewi merasa dihargai dan diperhatikan. Tidak lama kemudian, mereka berdua resmi berpacaran. Namun, hubungan itu tidak selalu berjalan mulus. Kehidupan di pabrik yang keras dan penuh tekanan seringkali mempengaruhi emosi mereka. Kadang, perbedaan pendapat kecil saat lembur atau ketika Andi lebih sering sibuk dengan urusannya sendiri membuat Dewi merasa diabaikan. Dewi ragu apakah Andi benar-benar serius atau hanya mengisi kekosongan hidup di perantauan. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk tinggal bersama dalam satu kontrakan. Pada awalnya, mereka merasa nyaman berbagi ruang dan waktu bersama. Kehidupan sehari-hari mereka di kontrakan kecil itu diwarnai dengan canda tawa, memasak bersama, serta berbicara tentang impian mereka di masa depan. Namun, seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin intens. Dewi merasa semakin bimbang dan ragu. Perlahan, batasan yang sebelumnya ada mulai terkikis, dan kehangatan yang dulu hanya berupa canda tawa kini menjadi sesuatu yang sulit untuk ditolak. Awalnya mereka hanya bermesraan, tetapi semakin lama, mereka berdua tak lagi mampu menahan diri. Hubungan mereka menjadi semakin intim, dan hampir setiap hari mereka terjebak dalam godaan tersebut. Waktu berlalu dengan cepat, dan tak terasa masa kontrak kerja Dewi di pabrik hampir habis. Kabar ini membuatnya gelisah karena pekerjaan di pabrik adalah satu-satunya sumber penghasilannya untuk hidup di Cikarang dan mengirim uang ke orang tua di desa.
Tanpa pekerjaan, Dewi tidak hanya harus menghidupi dirinya sendiri, tetapi juga menghadapi tuntutan hidup bersama Andi. Dewi mulai merasa tertekan. Setiap hari ia mencoba mencari kabar apakah kontraknya akan diperpanjang, namun belum ada kepastian dari pihak manajemen. Sementara itu, Andi tampaknya tidak terlalu peduli dengan kekhawatiran Dewi. Dia bahkan semakin sibuk dengan urusannya sendiri, sering pulang larut malam dengan alasan lembur atau bertemu teman. Ketika Dewi akhirnya bertanya tentang masa depan mereka, terutama soal pernikahan, Andi selalu menghindar. Nanti kita bicarakan setelah situasi stabil. Begitu alasan Andi setiap kali Dewi mengungkit topik tersebut. Namun dengan kontraknya yang hampir berakhir, Dewi merasa semakin terdesak. Tanpa pekerjaan, mereka tidak bisa melanjutkan hidup bersama. Dan tanpa komitmen yang jelas, apakah hubungan ini benar-benar memiliki masa depan? Suatu pagi, ketika Dewi sedang bekerja seperti biasa di pabrik, tiba-tiba ia dipanggil oleh HRD. Panggilan ini membuat jantung Dewi berdegup kencang. Ia tahu bahwa masa kontraknya sudah hampir habis, dan panggilan ini mungkin akan menentukan nasibnya. Setelah menerima kabar buruk dari HRD bahwa kontraknya tidak diperpanjang, Dewi kembali ke ruang produksi dengan perasaan hancur. Namun, sebelum sempat keluar dari pabrik, staf HRD yang tadi menemuinya tiba-tiba menghampirinya lagi di lorong. "Dewi, sebentar," panggilnya dengan nada yang agak berbeda dari sebelumnya. Dewi menoleh dan melihat tatapan pria itu yang sekarang terlihat lebih personal, bahkan sedikit aneh. "Ada apa, Pak?" tanya Dewi mencoba tetap sopan meskipun perasaannya masih kacau. Pria itu tersenyum, namun kali ini dengan cara yang membuat Dewi merasa tidak nyaman. "Sebenarnya ada satu cara agar kontrakmu bisa diperpanjang," katanya dengan suara pelan, "tapi itu tergantung kamu, apakah kamu bersedia atau tidak." Dewi mengernyitkan dahi, "Maksud Bapak? Kan kamu tahu, di pabrik ini banyak yang bisa diatur. Kalau kamu bisa menyenangkan saya, mungkin saya bisa bicara dengan manajemen agar kontrakmu diperpanjang. Tidak sulit, kan?" Dewi merasa marah dan jijik, namun ia juga sangat membutuhkan pekerjaan itu untuk bertahan hidup. "Dewi, kalau kamu setuju, bukan hanya kontrakmu yang saya perpanjang, tapi saya juga bisa kasih kamu uang tambahan setiap bulan. Kita bisa tinggal bersama di kontrakan saya. Kamu nggak perlu khawatir soal biaya hidup," lanjut pria itu. Dewi terdiam, bingung antara menjaga harga dirinya atau mempertimbangkan tawaran yang bisa meringankan beban hidupnya. Dengan berat hati, ia akhirnya setuju. "Baik, Pak. Saya akan melakukan apa yang Bapak mau," kata Dewi dengan suara pelan, hampir tak terdengar. Pria itu tersenyum puas, "Kamu tidak akan menyesal, Dewi." Mulai saat itu, Dewi berhasil melanjutkan kontrak kerjanya di pabrik. Masa depannya di Cikarang kini terasa lebih aman secara finansial. Dewi mulai tinggal bersama HRD di kontrakannya, seperti yang dijanjikan oleh pria itu. Setiap hari, setelah pulang dari pabrik, Dewi harus melayani hasrat bejat sang HRD, yang semakin lama semakin menuntut. Meski secara finansial ia kini tidak lagi khawatir soal biaya hidup, Dewi merasa hampa dan jijik terhadap dirinya sendiri. Setiap malam, Dewi merasa seperti kehilangan sebagian dari jiwanya. Pria HRD itu sering memanjakan Dewi dengan hadiah-hadiah kecil, seolah-olah itu bisa menutupi keburukan yang ia lakukan. Setelah beberapa bulan menjalani kehidupan yang penuh tekanan dan kepalsuan bersama pria HRD, Dewi akhirnya mencapai titik di mana ia tidak bisa lagi menahan perasaannya. Setiap malam yang ia habiskan di kontrakan pria itu, setiap kali ia terpaksa melayani hasrat bejatnya, semakin mengikis keteguhan hatinya. Akhirnya, Dewi menemukan kesempatan untuk melarikan diri.